Oke. Ntar gue bagiin lah recordannya ntar. Kalau nggak gue upload. Ya, kembali lagi. Di sini vlogoritem. Vlogoritem intinya apa namanya? Vlogoritem ini simple. Dia pembelajaran pemrograman bagi pemula. Terus juga gratis sama sederhana gitu ya. Jadi secara visual. Tapi kalau pemrograman itu secara kode, secara apa? Secara typingnya lah ya, penulisannya lah gitu ya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada penjelasan terkait apa namanya? Vlogoritem gitu ya. Pertama nih, yang tanda apa nih? Yang gua warnain ungu ini ya, sama gua warnain hijau. Nah, itu kalau yang ungu itu artinya inputan. Inputan tahu lah ya, in itu masukan. Output itu artinya apa? Keluaran gitu. Berarti kalau kita mau menginputkan sesuatu apapun, itu nanti langsung keluar. Ataupun keluaran itu nggak perlu diinput kayak inputnya itu cuma di ini aja di ketika kita masukin di mana mana ya ini gua. Nggak kelihatan, Boy. Kalau kalian masukin langsung di sini di output, otomatis langsung keluar nih apa yang kalian tulisin di situ. Misalkan kalian tulisnya out hello, misalkan kalau di apa namanya logarithm itu kan tinggal tulis aja kayaknya pakai tanda kutip apa hello hello world gitu ya, hello world. Nah kalau di inputan, nah inputan ini sesuai dengan apa, dengan variabel gitu, variabel dari apa, dari deklarasinya. Deklarasinya mana yang ini deklarasi gitu ya, deklarasi apa tipe data dengan variabel. Nah seperti yang selanjutnya nih, declare itu artinya mendeklarasikan variabel dengan tipe data. Jadi tipe data ini variabel ini disesuaikan. Misalkan tipe datanya angka apa, kalau tipe data angka apa? Tipe data angka apa? Integer. Integer gitu ya. Kalau kata berarti apa? Kata-kata kalimat lah. String. String. Oke. Tinggi ya. Jadi dan sebagainya. Ada float. Tapi kalau di apa namanya? Logarithm itu kalau nggak salah real ya. Real. Terus ada lagi apa yang lain? Nah, char juga gitu. Ya paling juga lah apa namanya tipe datanya, dan sampai lupa. Terus di sini ada assign. Assign ini kayak ya kalian apa lebih ke arah prosesnya itu algoritmanya lah, kayak misalkan kalian disuruh mencari luas segitiga. Nanti deklarasinya itu sorry, assign-nya itu assign dari rumus apa? Luas segitiga. Contohnya ya A kali tinggi bagi dua gitu ya. Terus lanjut mungkin kalau variabel mungkin udah ya. Oke, di sini ada namanya kontrol. Kontrol itu ya seperti bahasa Indonesia itu adalah kontrol gitu. Maksudnya apa? Ya kalau bisa dibilangnya itu adalah mengontrol suatu syarat. Ada syaratnya gitulah di dalam suatu kontrol ini. Kalau kalian mau ikut ini ya harus ada syarat. Biar apa? Kontrol dengan baik itu. Ada yang jawabannya yes, ada yang jawabannya no gitu. Nah, seperti halnya di if. If itu kan artinya kalau di dalam bahasa Indonesia artinya jika ya. Berarti jika kalian mengikuti apa namanya? Mengikuti ujian ini, kalian dinyatakan lulus dari misalkan dari sekolah gitu. Jadi ada syaratnya. Makanya harus dikontrol. Begitupun juga kalau ini kan memanggil suatu variabel lah atau tipe tipe data. Jadi seperti judulnya aja lah kontrol. Jadi ada syarat-syarat juga yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada tanda operator. Nah, kalau memang ini kan dalam bahasa Inggris, boleh kalian apa namanya? Kalian kunjungin lah di Google. Itu kalian tulis aja operator C++ petani kode. Itu nanti ada lah kalau dalam bahasa Indonesianya, gitu ya. Tapi kalau secara singkat dari sini, Uneri, Uneri berarti ini kurang tidak dan not, berarti yang tidak gini, yang bertolakan. Terus ini eksponen, berarti apa? Perpangkatan gitu ya. Terus multiply itu perkalian, pembagian. Yang ada yang tahu nggak ini artinya apa ini? Yang persen ini? Ada yang tahu nggak? Pembagian Pembagian apa nih? yang boolean. Boolean. Oke, gue cross check lagi ya. Ini yang apa namanya? Garis miring ya, garing gitu ya. Itu artinya pembagian. Tapi kalau persen itu artinya pembagian hasil
hasil bagi gitu ya. Jadi misalkan nih 3/2, tapi kalau di sini 3/2-nya ya udah berapa hasilnya gitu. Misalkan 3/2 kalau dibuat desimal berapa? Misalkan satu berapa? 3/2. Pokoknya ada hasilnya gitu, hasilnya. Tapi kalau ini itu artinya hasil bagi berapa, hasil sisa baginya gitu berapa. Nah, itulah yang dimasukin di persen ini. Tapi bukan sebutannya persen ya. Memang kalau sekilas kita ngeliatnya itu persen. Ya, dulu gitu ya. Thank you Bang Martin ya. Jadi artinya dulu, bukan persen, bukan bukan pecahan juga bukan, atau per 100 bukan. Ini artinya dulu. Gitu. Ini sama juga nih modulu gitu ya. Terus kalau edition ini artinya penambahan add gitu ya, menambah atau mengurangi gitu lah ya. Berarti apa? Plus dengan minus atau plus ya plus minus gitu lah ya. Terus cons konkan concatenate gitu ya. Itu dan. Gitu. Tapi yang rata-rata dipakai itu yang mana, Bang? Ini yang nomor 8, nomor 6, nomor 5, nomor 3, nomor 2 dan nomor 1. Ini jarang gitu. Karena jarang sih kalau memakai dan itu dua, satu gitu. Tapi rata-rata pakai dua. Gitu. Artinya dan gitu. Dan jangan dibacanya dan tapi dan aja gitu. Nah, ini relasional. Relasional itu artinya hubungan. Berarti semisal nih ada suatu angka 8. 8 hubungannya ini apa nih kalau misalkan ada tanda lebih dari sama dengan apa? Dengan bilangan apa? Bilangan 2 misalkan. Misalkan nih, duduk. Misalkan di sini ada 8, terus ada lebih dari sama dengan 2. Nah, ini adalah hubungannya. Jadi 8 ini dihubungkan dengan 2 gitu ya. Ya kan? Nah, itulah maksudnya relasional gitu ya. Jadi yang tanda-tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, terus apa? Tidak sama dengan. Nah, ini kalau ini jarang sih dipakai gitu ya. Nah, itu artinya apa? Relasional. Nah, kalau logika N ya, logika N itu ya dan dan itu apa namanya? Dan itu pernyataannya itu diambil dua-duanya. Berarti kan kalau nggak A, ya B. Kalau nggak A dan B, berarti A dan B diambil dua-duanya. Tapi sedangkan logika OR atau logika atau itu diambil salah satu aja. Ya, misalkan kamu atau dia, berarti apa? Ya milihnya kamu gitu kan. Nah, tergantung gitu apa pernyataan atau soalnya gitu. Jadi logika itu kan seperti perbandingan gitu ya. Jadi membandingkan suatu pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Itu logika. Jadi kayak butuh logika juga gitu. Itu ya untuk operator. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita udah masuk CPP. Nah, singkatnya itu dia ini sensitif. Nggak kayak sama kayak cewek gitu ya, sensitif juga gitu ya. Nah, begitupun juga dengan CPP gitu, dia sensitif. Jadi kalau misalkan kita kurang atau tipu atau apa namanya, atau keselip lah, yes, itu kurang teliti gitu ya. Itu nanti error. Jadi makanya harus benar-benar secara teliti lah kalian ngerjainnya gitu. Baik dari tipe datanya, baik dari apa namanya, baik struktur datanya dan juga penjelasannya itu juga harus diperhatiin. Makanya sensitif gitu ya CPP ini. Nah, gitu ya. Oke, nah di sini latihan nanti mungkin dijelasin sama Bang Martin aja ya. Gue secara singkat aja materinya. Kita skip lagi jadinya. Nah, di sini analoginya gitu. Kalian kan pernah nih ngisi-ngisi absen gitu ya, presensi gitu ya. Presensi yang di Google Form gitu ya. Nah, presensi di Google Form ini kalau kalian lihat ini kan udah langsung ada keluarannya gitu ya. Di mana di sini juga ada inputannya. Jadi di sini nama mahasiswa ini itu apa? Si outnya gitu. Jadi ketika kita langsung mengoutputkan atau kita menuliskan di outputnya ini langsung keluar gitu nama mahasiswa. Sedangkan jawaban ini yang kita masukin untuk apa? Nama mahasiswa ini yaitu apa? Nama mahasiswa. Tergantung apa variabel yang akan dia apa dideklarasiin bersama dengan tipe tipe data gitu ya. Begitupun juga dengan NIM. NIM berarti outputnya.
jawaban Anda ini adalah inputnya, gitu ya. Mungkin analoginya seperti itu. Nah, sama ya. Nah, di sini ada tahap nih. Tahapnya itu adalah output, input, proses, dan output. Jadi ketika kita mengoutputkan, berarti kita harus menginputkan di output ini, gitu loh. Nah, setelah kita menginputkan, nanti apa prosesnya? Semisal kalau kalian mendeklarasikan apa? Misalkan luas segitiga nih, gitu ya. Luas segitiga. Berarti apa nih outputnya? Alas segitiga, tinggi segitiga, gitu ya. Nah, inputnya ini masing-masingnya nih, alas dan tinggi. Ketika kalian apa? Ketika kalian eh, sudah menginputkan dari alas dan tinggi ini, otomatis nanti akan ke proses ke rumusnya. Rumus apa? Rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi bagi dua gitu ya. Di sini ada proses. Nah, ketika kita udah proses apa, Bang? Ya prosesnya akan dikeluarkan melalui output. Outputnya apa? Luas segitiga. Nah, ini apa? Kira-kira salah nggak ini? Variabelnya salah nggak luas ini? Salah, Bang. Salah ya? Ya, karena di sini variabelnya luas underscore segitiga, tapi di sini luas aja, jadi salah. Harusnya apa? Luas underscore segitiga, gitu. Si, sis- eh, Analoginya kayak gitu aja. Jadi ada output. Ketika kalian output, inputin dulu nih outputnya ini. Ketika kalian sudah hasil inputan yang apa? Hasil yang kalian inputkan itu diproses melalui rumus. Nah, hasil rumusnya itu atau hasil pengerjaan rumusnya itu nanti di outputkan luas segitiga. Berhubung di sini luas segitiga ya berarti luas segitiga gitu ya. Mungkin masih masih oke lah ya, masih dipahami gitu ya. Oke, nah nah mungkin sekilas saja program gitu ya. Nah, kemarin ya, mungkin kemarin kalau nggak salah Bang Martin juga ya ngingetin juga, atau ada yang mungkin lebih ke arah ngoreksi gitu ya, punya teman-teman ya, kuisnya gitu ya. Ada yang salah penulisannya, kayak misalkan di include jadi apa, kurang C kah, kurang CL-nya kah, atau kurang tanda pagarnya. Jadi harus diperhatiin lagi. Include itu kayak gini gitu. Di sini Bang, kok spasi? Kalau nggak dispasin nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa nggak dispasin, nggak apa-apa, nggak ngaruh kok gitu. Gitu. Jadi include io stream. Jangan io stream atau io trim, io rim gitu. Jadi harus diperhatiin include gitu. Include gitu. Jangan lupa apa tanda tanda pagar gitu ya. Tanda pagar include io stream. Nah, terus di bawahnya using namespace std gitu. Kalau misalnya ditanya, Bang, ini include ini apa? Include io stream ini adalah library dari C++ gitu ya. Nanti akan ada persebelahannya. Oke, gue lanjut dulu aja. Nah, di sini nih. Ini artinya komentar gitu ya. Komentarnya ini ada dua jenis. Ada yang pakai garis miring, ada yang pakai garis bintang, bintang garis gitu ya. Ada dua nih. Tapi bedanya apa, Bang? Tapi bedanya yang garis miring dua kali dengan garis yang bintang ini, kalau garisnya dua kali ini, itu cuma sebaris doang bisanya. Nanti ketika kalian pindah ke baris selanjutnya atau line selanjutnya, itu nanti nggak bisa lagi. Itu berarti bukan komentar lagi. Ketika kalian tidak menambahkan apa-apa gitu. Kecuali kalian menambahkan di baris selanjutnya itu, misalkan nih, ini gue stop share dulu ya. Gue pindahin ke ini ya, ke screen gitu ya. Ya, oke. Gue tadi ya Pak Dev C, DP gitu ya. Salah, sorry lagi loading. Oke. Nah, bedanya komentarnya itu gimana? Kalau komentar itu kalau yang garis miring dua kali itu cuma sekali nih. Misalkan siapa nih? Nah, misalkan Mark Z gitu ya, Mark Z gitu misalkan ya. Ketika kalian pindah baris, ini bukan komentar lagi, tapi ini udah masuk ke baik tipe data kah, atau deklarasinya kah, atau algoritmanya kah. Jadi udah beda lagi nih, udah beda kan? Gitu. Gitu. Itu perbedaannya ya. Untuk yang garis
ini garis miring 2 kali. Terus enakan mana Bang? Kalau saran saya sih pakai enakan yang ini, pakai bintang. Yang garis bintang, apa? Garis baru bintang. Ini range-nya itu atau jaraknya itu bebas. Misalkan nih apa misalkan Asus, apa misalkan di sini mau ditambah 8 core, RAM 8 giga misalkan. Nah, terus baru kalau penutupnya apa? Bintang garis lagi. Terus nanti pindah baris lagi udah nggak berfungsi lagi komentarnya. Gitu ya. Jadi range-nya ini ya banyak panjang gitu. Bisa ke bawah sampai mau ke sini pun juga bisa gitu. Itu perbedaan dari apa? Dari garis miring yang 2 kali sama garis miring bintang. Gitu ya. Oke, gue lanjut lagi. Mungkin masih bisa lah dipahamin terkait komentar ya, bisa dicoba. Mungkin sambil gue jelasin nanti ataupun Bang Martin jelasin, ini aja ya. Langsung dicoba aja, langsung dicoba gitu di CPP masing-masing gitu ya, di laptopnya lah. Oke, di sini penjelasan nih library gitu ya. Nah, library tadi udah gue singgung kalau IOStream itu adalah library dari CPP, perpustakaan lah kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau pembuktiannya nih ada di link di bawah nih. https cppreference.com/w/cpp/header gitu ya. Dicek aja pembenarannya gitu ya. Gitu ya. Mungkin jangan lupa, intinya jangan tipu lah gitu. Karena tadi dibilang di awal kan sensitif. Ketika kurang satu kata, ketika kurang tanda pagar atau tanda ininya, ya berpengaruh gitu. Oke, di sini juga ini namanya fungsi fungsi class. Nah, fungsi class ini deklarasiin juga sama, di mana kita menggunakan semua fungsi baik baik class atau baik file. Nah, ini jangan lupa juga apa namanya? Jangan lupa tulisannya gitu ya. Using namespace, space gitu ya, namespace, std. Jadi jangan sampai tipu lah gitu. Terus juga jangan lupa lah titik koma itu selalu di akhir ada gitu ya. Oke. Nah, di sini juga penjelasan singkat aja di integer main di mana ini tugasnya adalah nge-return. Jadi ketika kalian nulis return itu artinya balik ke sini lagi nanti ke bagian utamanya gitu ya. Oke, bentar ya. Cek cek. Kenapa Pin?
yang oh sorry. Sinyal, sorry. Oke, gue lanjut lagi ya. Itu di jam 9 lewat ya. Ini BTW besok kalian kelas nggak? Senin. Soalnya biar nggak kemalaman juga. Kelas nggak? Praktikum, Bang. Ada praktikum Bang 2. Berarti praktikum aja atau ada kelas materi lain? Atau kelas ya, kelas besar kah? 2 kali praktikum, Bang. Cuma praktikum aja di hari Senin. Ya. Iya Bang. Oh, oke. Udah, gue percepat aja kali ya. Oke, mungkin kurang lebih gitu ya fungsi utama. Terus ya ini jangan lupa nih buka kurungnya sama tutup kurungnya gitu ya kurung awal. Nah di sini tipe data intinya eh, tipe data ini selalu berbarengan dengan variabel gitu ya. Jadi variabel pun juga variabel juga berbarengan lah dengan tipe data. Jadi variabel ini mereka ini harus berbarengan maksudnya gini. Variabel ini bisa berbarengan tapi kalau keduanya ini selaras gitu. Tapi kalau misalkan salah satunya nggak selaras, kayak tipe datanya nggak selaras dengan variabel ya, sulit juga untuk berbarengan gitu ya. Gitu. Oke, di sini tipe data ya integer itu angka, string itu kalimat, float itu angka yang berbentuk desimal, char itu kata yang berjumlah satu. Nah, ini contohnya. Oke, ini sama ya. Nah, variabel nih, diingetin lagi kalau apa namanya? Harus konsisten gitu ya. Kayak tadi nih, contohnya yang mana nih tadi? Misalkan kayak gini nih, ini padahal variabelnya luas underscore segitiga, tapi kok di sini bisa luas? Nah, ini kan nggak apa inkonsisten gitu ya, tidak konsisten. Jadi harus apa? Harus konsisten. Kalau misalkan di sini luas underscore segitiga, ya di sini juga luas apa? Luas underscore segitiga gitu ya. Terus variabel ini ya disaranin sih pakai huruf kecil aja. Tujuannya untuk udah untuk apa? Untuk mengingat gitu, mengingatnya lebih mudah ketimbang hurufnya besar atau kayak snake case atau uppercase gitu ya. Mending yang lower aja lah, lower case maksudnya yang huruf kecil semua gitu ya. Nah, terus juga di sini variabel nggak boleh dispasi. Kalau mau ada penghubungnya yaitu pakai tanda underscore. Terus juga variabel tidak boleh diawali dengan angka. Itu wajib. Ya, wajib nggak boleh diawali dengan angka. Harus diawali dengan huruf atau kata gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Integer 70. Nah, ini nggak boleh nih. Berarti salah gitu ya. Berarti yang benarnya apa? 07 gitu. Begitu pun juga yang bawah nih, stringnya Manchester United. Padahal kan nggak boleh ada spasi nih. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan penjelasan tadi kita. Apa nih? Apa? Apa tidak boleh di spasi. Gitu. Oke. Begitu. Berarti benarnya gimana Bang? Ya ini digabung gitu. Kalau memang mau ada penghubungnya, underscore gitu. Berarti di sini nanti di antara R dengan U itu ada underscore-nya. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ada output, ada input. Ini outputnya, ini inputnya. Begitupun juga yang tinggi dengan input tingginya gitu ya. Nah, ini apa Bang? Artinya yang kok ada rumus-rumus ini? Itu artinya prosesnya. Kalian mau apa mau buat proses atau menjalankan proses harus butuh apa yang dibutuhkan di prosesnya itu loh, gitu maksudnya. Gimana ngomongnya? Kalau mau menjalankan sebuah proses atau buat sebuah proses ya prosesnya juga butuh apa yang dibutuhkan gitu loh. Misalkan di sini dibutuhinnya alas dan tinggi gitu. Jadi disesuaikan aja gitu ya. Terus ada operatornya. Nah, tadi ingat aja operator. Nah, bukan kalau di matematika kan kalau kali itu X gitu ya. Tapi kalau di CPP itu artinya bintang. Itu aja simpelnya ya. Nah, ini operator nih. Secara singkatnya deh, secara bahasa Indonesia tadi kan Inggris tuh. Nah, di sini aritmetika perbandingan sama logika. Nah, di sini juga apa namanya? Hasilnya gitu ya, outputan hasilnya gitu. Keluar hasilnya. Bentar ya. Oke.
Gitu ya. Nah, kita udah langsung masuk percabangan ya. Nah, percabangan ini kalau dibuat dengan turunan-turunan ya, kayak misalkan matematika kan ada turunan pertama, turunan kedua, sama turunan ketiga. Nah, if ini adalah turunan paling awalnya gitu loh ya. Kalau apa silsilah keluarga gitu ya, ini paling tuanya gitu lah ya, paling atasnya gitu ya. Di sini paling tuanya, ini paling sedang lah gitu, ini paling mudanya gitu ya. Nah, berarti if ini turunannya apa nih? Turun dari dari if. If else. Turun dari if else apa, Bang? Tuh, if else if. Begitu juga selanjutnya. If else gitu. Tapi biasanya cuma tiga ini gitu. Ada tiga turunan gitu ya. If else dengan else if. Nah, switch case ini nggak ada nih turunannya. Dia tetap switch case. Oke. Nah, singkatnya nih, if ini ya if ini simpelnya ya. Simpelnya itu dia kalau dia ini punya syarat. Dia punya syarat, tapi ketika syaratnya ini memenuhi, ya nanti dia keluar gitu sesuai dengan apa yang kita inputkan. Tapi kalau dia tidak memenuhi, ya dia stop atau dia nggak menghasilkan apa-apa lah, udah stop aja gitu. Contohnya kayak gini, misalkan nih eh, if-nya ini nilai kamu ini lebih dari 90 lah gitu. Ketika kita masukin nilai kita itu di sini, di inputannya ini gitu ya, variabel nilai ini, kita masukin apa namanya? Kita masukin 92 lah. Benar ke sini ya, 92 gitu ya. 92. Berarti otomatis kebaca di sini. 92 ini lebih dari 90 nggak? Iya, Bang. Berarti benar berarti gitu ya. True gitu. Berarti apa? Masukannya keluarannya apa? Kamu hebat. Nah, kalau misalkan nggak memenuhi dari syarat ini apa, Bang? Gitu. Nah, kalau nggak memenuhi dari syarat dari ini apa, Bang? Ya nggak ada keluarannya. Jadi stop gitu. Ya udah, tinggal apa? Tinggal si nilai, nggak ada syarat apa yang dikeluarin gitu. Karena kita nggak memenuhi gitu. Jadi intinya if ini memenuhi syarat aja, yang hanya dikeluarkan itu yang memenuhi syarat aja. Tapi yang nggak memenuhi itu akan stop programnya. Nggak menghasilkan apa-apa. Begitu ya. Kalau if. Oke, lanjut ke if else. If else ini turun dari if tadi. Jadi bedanya apa namanya? Kalau if else ini sama aja. If ini kayak tadi apa namanya ngomongnya, ya? Ada syarat. Kalau kita memenuhi syaratnya itu ya akan mengeluarkan gitu, menampilkan keluarannya. Tapi kalau if else ini ketika kita tidak memenuhinya, memenuhi syaratnya itu, dia tetap mengeluarkan sesuai apa yang kita minta atau kita perintahkan gitu di programnya. Contohnya, tadi kan cuma sampai kamu hebat doang nih, kalau kita memenuhi. Tapi kalau kita nggak memenuhi dari nilai lebih dari 90 ini, itu keluarannya adalah belajar lagi. Gitu, kayak tolakannya lah. Tolakan dari 90, keluarannya belajar lagi. Kalau kita sesuai atau selaras dengan 90, ini lebih dari 90, kamu hebat. Itu simpelnya gitu ya, switch if else. Oke. Kalau kecepatan bilang aja ya, kalau di kecepatan. Itu nanti kita lebih ke arah prakteknya lah. Itu kita menghemat waktu aja. Kalau ada yang tanyain boleh di kolom chat boleh atau mau on mic boleh silakan. Nggak dilarang kok, bebas. Oke, lanjut lagi nih. Nah, kalau if else ya, ada yang mau nanya? Ada ya? Oke, kalau if else if sama turunan dari if else. Berarti kita langsung ke contoh aja deh biar enak lihatnya. Nah, di sini kalau if else if ya, if else if ini apa namanya? Di sini ada syarat keduanya gitu, syarat keduanya. Nah, syarat keduanya ini itu juga punya keluaran sama kayak syarat pertama punya keluaran. Tapi kalau kita nggak memenuhi dua syaratnya itu, ya kita akan sama apa tolakannya lah, tolakan syaratnya itu, gitu. Tolakan dari kedua syarat gitu. Dari yang lebih dari 90 atau lebih dari 80. Nah, ini nanti keluaran yang bertolakan dua-duanya itu belajar lagi.
Nah, kalau memang mau buat dua syarat atau syaratnya lebih, itu pakai else if, bukan if lagi, tapi else if. Gitu. Jadi kita udah pakai else if, bukan ya, if lagi. Jadi bukan di sini nanti apa namanya? Di sini bukan if lagi gitu, tapi udah else if, bukan if lagi di sini. Gitu ya, bukan if lagi, tapi udah apa? Udah else if. Itu bukan sama kayak gini nih, bukan. Udah beda. Gitu. Kalau mau ada tambahan syarat lagi. Kalau memang kita nggak mau nambahin syarat, bukan mau nambahin syarat, tapi mau nambahin tolakan dari beberapa syarat yang udah kita deklarasiin, itu kita cukup pakai else saja, sama kayak if else tadi, gitu ya, yang ini, gitu ya, sama kok, nggak ada bedanya. Oke, mungkin itu if else if. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini switch case. Simpelnya itu switch case itu kayak pilihan ganda yang terdiri dari beberapa choice atau pilihan, gitu ya. Choice-nya itu apa? Kalau di switch case itu artinya pilihan itu case, artinya case. Case ini pilihan lah kalau di pilihan ganda. Tapi kalau di ini apa namanya? Kalau ngomongnya itu adalah kasus-kasusnya atau tahapnya lah. Misalkan kalau kita milih milih angka nih, kita milih angka. Misalkan aku lahirnya itu bulan 8 misalkan. Gua lahirnya bulan 8. Nanti kalau kita milih bulan 8 atau kita masukin bulan 8, nanti jawaban dari pilihan kita itu akan mengeluarkan kata-kata apa? Sesuai dengan bulannya gitu. Misalkan 8 apa? Agustus gitu. Simpelnya gitu. Ini tipe ya. Ya, ini tipe. Ini switch case. Nah, jadi ketika kita menginputkan di sini, di cin ini, bulan ini, misalkan kita mau masukin 8. Kira-kira di sini masuknya kemana? Kalau misalkan gue masukin di sini cinnya ini 8, bulannya 8. Kira-kira masuknya kemana? Kira-kira nih, gue masukin di sini cinnya bulan. Bulannya ini 8. Angka 8. Kira-kira masuknya kemana? Ayo, ayo, ayo. Tidak Kira-kira masuk ditemukan, Bang. tidak ditemukan. Oke. Ya benar ya. Karena di sini cuma ada satu. Angka satu doang. Kalau misalkan di sini nanti ada case 2, case 3, case 4, case 5 sampai case 8. Berarti nanti ada case 8 kan? Case 8 kan? Artinya itu case 8 itu yang kita pilih gitu. Karena kita masukin di cin bulannya ini adalah 8. Jadi sesuai dengan case-nya. Case itu artinya pilihan lah, pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan 4 gitu ya. Itu maksudnya case. Kalau kita nggak mau milih case-case-nya gitu, misalkan kita mau bertolakan dari case yang udah disediain, itu nanti artinya default. Default itu kalau kalau kalian main game nih, gitu ya, default itu kan artinya kembali ke reset awal gitu ya, nggak ada kembali itunya lah, yang berarti tidak ditemukan gitu ya, kembali ke reset gitu ya kalau ngomong default ya. Jadi nggak ada yang dipilih gitu. Jadi kembali ke awal atau tidak ditemukan lah. Gitu. Oke, di sini mungkin waktunya latihan. Nah, kalau latihan nanti kita mungkin bahas soal UTS aja ya. Mungkin gua kasih kalau sampai sini ada yang tanyain nggak? Sampai ke switch case. Ayo, ditanya yuk, biar nggak nyesel nanti pas ujian. Bingung. Tanya aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak berani, chat aja. Nggak apa-apa. Chat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, ada nih kayaknya nih, serius. Nah, ada. Bener nih, nggak ada yang nanya nih. Ya, langsung aja kali ya. Apa? Ya udah, langsung aja. Langsung masuk ke apa, latihan soal UTS kemarin. Bahas soal UTS Oh, kemarin sih, bahas soal lebih tepatnya. ya, oke. Ya udah, oke, oke. Ntar ya gue stop share dulu. Kalau nggak ada, gue maunya sih ada sih. Karena gue maunya ada ini, apa namanya? Ada yang nanya lah setidaknya. Nah, boleh ya. Ya, itu tanya-tanya. Masa nggak ada yang nanya nih? Buset. Ya, Jujur aja loh, jujur, jujur. Serius lah, serius, serius. Ya lah, ayo, ayo. Daripada kita tunjuk orangnya loh. boleh. Bang, udah bang. Cukup Oke, kali ya. kok PK. Cukup nggak nih, paham semua berarti.
Oke, mantep ya. Oke, oke. Mantep, mantep, mantep. Keren lah, keren, keren, keren. Ini mungkin bersabib ya. Gua aja cok gantian. Oke, oke, ada. Hmm. Oke, gue kasih ke Bang Martin ya. Silakan Bang. Hmm. Ayo nih, dari 50, berapa nih? 55 kurang 2, 53. Masa nggak ada yang nanya nih? Berarti paham semua ya? Oh, ya adalah, oke lah, oke lah. Ya udah, keren, keren. Oke, lanjut, Mbak Tim. Oke, ini soal UTS tahun lalu ya. Dulunya suara gua kedengeran nggak? Aman, aman. Aman-aman. Oke. Gua- Oke, ini soal UTS tahun lalu ya. Jadi masih ada ternyata filenya di komputer gua. Ya, ini sebenarnya ada beberapa soal nih. Main banyak. Nah, siapa tahu aja nanti dari beberapa soal dari tahun lalu ini keluar. Biasanya keluar sih kalau di Tera gitu. Jadi tahun lalu itu soalnya berkaitan. Nah, langsung aja masuk ke soal pertama ya. Jadi program tersebut akan menghasilkan output. Jadi nanyain output nih. Nah, tapi nih kan diketahui X-nya itu sama dengan 0,5, Y-nya itu sama dengan 2. Nah, operasinya itu ada di sini. Dari sini. Jadi ada operator assign kalau di logaritma. Jadi X sama dengan X dikali Y, terus dan Y sama dengan Y dibagi X. Nah, kan yang pertama kita kan kalau C++ itu kan prosedural kan ya. Jadi dia ngebaca dari atas ke bawah gitu. Jadi dia nggak ngebaca dari bawah ke atas, jadi bawahnya bacanya dari atas ke bawah. Nah, makanya itu yang diproses yang pertama itu yang X dulu. Yang X-nya nilainya 0,5. 0,5 terus dikali 2, ya kan? Jadi 0,5 dikali 2 hasilnya berapa? 1. 1. Jadi X-nya sama dengan 1 diupdate. Nah, lanjut. Nah, terus yang ini masuk ke Y. Kan karena X-nya udah diupdate, jadi X-nya ini udah nggak 0,5 lagi, melainkan udah X sama dengan 1. Ya udah berarti masuk ke operator selanjutnya. Y sama dengan Y dibagi X, yang dimana 2 dibagi 1. Ya hasilnya 2 kan? Nah, 2. Nah, terus di sini di cout ada operasi lagi, X ditambah Y. Ya udah berarti hasil dari 2 ditambah 1 sama dengan 3. Itu deh hasilnya yang ini. Oke, lanjut. Nah, terus ini. Jika program tersebut dijalankan dan inputannya yang dimasukkan adalah 7.500, maka output yang dihasilkan adalah kayak kita belajar belajar membaca program ya. Nah, ini nggak ada include IOStream. Kenapa? Ya ini kan cuma namanya juga soal ya. Terserah dosen gitu. Yang penting dia ada jawabannya gitu. Jadi gak usah pusing kalau misalnya di soal, ini include IOStream-nya mana? Kok nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya di opsinya nggak ada error gitu, misalnya program error, ya pasti ada jawabannya gitu. Ini ada jawabannya. Yang penting fokus aja gitu. Kalau di C++ tuh, kalau di soal PKS biasanya fokus aja yang di sini. Fokus aja yang di dalam in main-nya. Kalau misalnya ada yang kurang titik koma, ya berarti error gitu. Fokus aja gitu. Oke, lanjut ya. Ini kan 7.500. Berarti kita deklarasikan nilai rupiah. Terus kita cin nilai RP, nilai RP-nya berapa. Nah, kan program ini kan menanyakan inputan yang dimasukkan 7.500. Berarti menginputkan 7.500. Oke, paham sampai sini? Paham, Bang. Oke, paham. Oke, terus karena 7.500-nya udah diinputkan, ya berarti terjadi proses lah di sini. Yang dimana ya udah 7.500 ditambah 7.500 dikali 0,1. Oh ya, ini titik ya kalau di C++ ya, bukan koma. Nah, kalau kita udah belajar ya, MATDAS belajar lah, MATDAS. Matematika dasar lah. Yang dimana kalau perkalian itu pasti diprioritaskan terlebih dahulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Ya udah berarti kita di sini kita operasi hitungannya dari sini dulu berarti
7.500 dikali 0,1 ya hasilnya 740 kan. Nah, setelah itu dapat hasilnya ya udah tinggal dijumlahin ke sini. Oke, ya udah jadi 7.500 tambah 750. Nah, dapat hasilnya ini nih. Ini udah ada jawabannya. Tapi pastiin dulu ini benar gak jawabannya. 750, 7, 5, 12. Oke, benar ya. 850. Oke. Nah, ini sebenarnya eh, kalian harus explore sendiri sih. Kan kalau apa ya, header ya. Kalau header di C++ itu kan ada include IOStream. Nah, kalau di C++ itu bukan cuma iStream doang, tapi ada banyak. Langsung aja coba ya. Header C++. Ini macam-macam file header. Oh ya, agak ngelag. Nah, di sini ada nih. Ini kan macam-macam header di C++. Jadi C++ itu nggak cuma IOStream doang, ada iostream.h, terus ada stdio.h, ada conio.h, ada math.h. Ini yang math ini biasanya buat operasi matematika pakainya. Nah, terus ada stdlibh, string.h, yomanik.h. Ya sebenarnya ini bakal banyak sih. Jadi kalau kalian mau sih kalian bisa ekspor sendiri. Nah, kalau ini kan udah pasti sih satu saya tadi tuh nggak ada ya di sini, berarti ya otomatis jawabannya ini. Kalau untuk fungsinya sendiri, sebenarnya itu hampir sama sih, cuman yang namanya dong yang berbeda-beda. Itu kan tadi di sini nih, include untuk cout, sin, lain-lain. Dia juga bisa melakukan operasi matematika gitu. Terus kalau stdio.h, printf ini sama aja kayak fungsi kayak cout. Terus kalau puts ini fungsi keluaran, pokoknya sama aja deh. Gue juga jarang kepake sih yang ini nih, jarang kepake. Yang sering gue pakai ini juga, yang iStream. Oke, nah sebuah masalah yang lebih besar atau kompleks dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil sederhana adalah teknik dekomposisi. Nah, kalian bisa baca lah di modul 1 udah ada penjelasannya ya. Apa sih kalau nggak salah? Decomposition algorithm. Banyak. Ya pokoknya kalau dekomposisi ini kita memecah-mecah gitu. Jadi misalnya suatu hal yang besar, masalahnya besar nih kan kalau misalnya di Soli itu kayak jika jika X, jika maka gitu. Jika umurnya segini maka nilainya segini. Jadi kalau misalnya membuat program yang besar ini kita apa sih kita kelompokin dulu menjadi sebuah yang kecil gitu. Kita kelompokin jadi kecil lagi. Nah, kalau udah tahu nih pola-polanya, nah nanti bisa kita satukan di satu program, terus kita jadiin satu program yang menyatu gitu. Intinya gitu sih. Nah, kalau pattern recognition ini ya kita pengenalan pola gitu. Jadi kayak misalnya di setiap soal itu pasti ada pola. Ibaratkan kayak aritmatika gitu. Misalnya 2, 4, 6 gitu kan ada polanya beda dua gitu. Itulah. Kalau algoritma ini kan apa sih berpikir secara logik ya untuk menyelesaikan satu masalah. Kalau abstraction apa ya? Gue juga agak lupa sih. Abstraction. Oh, ini abstraksi. Menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Nah, yang seperti yang gue bilang tadi, kalau kita ketemu soal tuh kadang ada kan kayak ada soal yang apa ya panjang soalnya soal cerita panjang gitu. Padahal di soal itu udah ada gitu kayak syarat-syaratnya ini nih misalnya ini yang penting-pentingnya gitu. Nah kalian pakai yang ini yang enggak
yang di luar kotak ini yang kalian buang gitu. Gitu sih kalau abstraksi. Oke, worksheet ini tempat kerja, nggak jelas. Oke, lanjut. Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam satu waktu melakukan pengertian dari multitasking. Yang multitasking ya ibaratnya HP lah, HP. Di HP ada apa sih di aplikasi kalian? Ada misalnya Instagram, WA, Twitter gitu. Nah, kan kalau HP sekarang itu kan kalian bisa ngerjain atau bisa memakai dua aplikasi itu secara bersamaan gitu. Contohnya kayak kalian layar split gitu, yang di atasnya YouTube, yang di bawahnya WhatsApp gitu. Atau contohnya laptop. Laptop kan bisa kalian pakai main game secara bersamaan gitu. Bisa main game, bisa sambil main game bisa dengar musik. Nah, itu multitasking. Multicore ini berkaitan tentang OS ya, sistem operasi gitu. Multiplayer mah game, multi-use enggak lah, multi-platform enggak juga. Jadi kalau misalnya beberapa proses atau beberapa program dalam satu waktu, itu pengertian dari multitasking. Oke, kalau gua kecepatan bilang aja ya. Nih, yang bukan merupakan bagian dari arsitektur Kahneman, ya kalian bisa lah lihat sendiri di modul 1, udah ada itu jawabannya ya, Kahneman. Nah, ini dia. Nah, arsitektur Kahneman ada memori, control unit, ALU, algoritmatik logic unit, yang dimana ada input dan output. Nah, bisa kalian baca sendiri lah. Ini drive ini enggak termasuk. Oke. Nah, terus ini lanjut. Program tersebut akan menghasilkan output. Ini sengaja nggak gua scroll ke bawah. Kira-kira ada nggak yang tahu jawabannya berapa? Ini kan umurnya 14. Jika umurnya kurang dari 18, maka ini kan perulangan percabangan bersarang ya. Nah, kan ini ada dua syaratnya. Yang pertama, if yang pertama yang ini, if yang kedua yang ini gitu. Terus ada else. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Kalau umurnya 14. Jawab, ya. Coba dijawab ya. Coba deh gue mau nunjuk deh. Ini kayaknya kurang nih. Coba siapa ya yang nanya nih? Oh, langsung panik nih. Coba nih si Fiskazela. Fiskazela Pratiwi. Ya, coba Fiskazela, silakan dijawab pertanyaan Bang Martin. Yuk, jawab yuk. Yuk, kalian kan yang minta tutor ya. Jadi belajar bersama lah. Ya, Fiskazela, Fiskazela. Ada nggak nih orang? Ini aneh. Atau ditinggal ini? Ya bang, ditinggalin soalnya udah ada recordnya. Oh iya juga Bang, benar-benar Bang. Mending tidur ya Bang ya. Sabar, Bang. Oh iya, oke oke oke. Ya oke, silakan. Lanjutin lanjutin. Yuk, yuk. Apa jawabannya? Remaja ya? Ya bukan. Iya, Kayaknya iya. benar. Iya, benar. Jawabannya remaja. Oke. Ya, soalnya ya di sini kan dia ada double pengecekan gitu. Yang pertama, dicek dulu di sini. Umurnya kurang dari 18 enggak? Iya dong. Ya kan 14, 14 kurang dari 18. Ya udah karena dia memenuhi, dia masuk ke proses ini. Terus dia masuk ke proses ini, terus di sini cek lagi 14 kurang dari 10 enggak? Enggak kan? Ya enggak, berarti karena enggak, ya udah berarti dicek lagi dia di sini. Soalnya kan dia ada if dan else. Kalau dia karena ini enggak memenuhi, ya udah berarti dia jawabannya remaja itu. Nah, semisal di sini jawab misalnya nih in umur sama dengan 20. Kira-kira jawabannya apa?
ganti orang. Tunjuk, Vin. Oke, tunjuk ya. Ya langsung aja tembak. Duar, Rara, Azah, Rara Azhara. Ini enggak nih, nggak tahu sesuai dengan nickname-nya. Rara Azhara. Silakan jawab pertanyaan Bang Martin. Kalau misalnya Iya, ini Bang. umurnya 20. Berapa? Kalau umurnya 20 ya? Iya, jawabannya apa? Berarti bukan usia anak maupun remaja. Ya benar, iya benar ya. Soalnya dia nggak memenuhi di sini. Karena dia udah nggak memenuhi di sini, berarti yang di dalam ini nggak bakal dikerjain. Yang di dalam sini ini nggak bakal dikerjain. Jadi dia langsung ke else yang sini. Makanya kalau di if itu perlu yang namanya identasi. Identasi itu apa? Jadi kayak apa ya? Ada hal yang menjorok gitulah. Kayak misalnya kalian bikin paragraf gitu. Paragraf, paragraf, paragraf kan. Terus kalian misalnya untuk ingin menyebutkan sesuatu hal gitu kan pasti ada yang menjorokkan misalnya satu ayam. Kalian menjelaskan nama-nama hewan. Nama-nama hewan itu ada apa aja? Ayam, kucing gitu. Rapi kan? Kalau misalnya kalian listnya setara dengan yang di sini nih. Ini kan paragraf utamanya. Terus kalian ngejelas di sini misalnya di sini anjing. Nah, ini kan nggak rapi kan? Nah, itu sama if else. If itu juga perlu namanya identasi. Biar kalian enak juga ngeliatnya nanti. Oke. Kalau bapak punya kecepatan bilang aja. Sorry banget. Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambar source code berikut. Isian titik-titik yang benar adalah. Oke, ini tebak-tebakan ya. Nah, biasanya ini sering keluar sih di soal tuh. Jadi, biasanya soal yang tipe kayak gini, nentuin rumus yang benar gitu. Bukan yang rumus yang benar sih. Kan kalau misalnya tadi kan udah dijelasin Bang Kevin ya tentang operator ya. Operator perbandingan. Misalnya kayak sama dengan, tidak sama dengan, terus lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan yang lain sebagainya. Nah, itu tuh harus diperhatikan. Kalau di if, yang ini tuh perlu, wajib. Ya. Nah, biasanya banyak yang salah itu ketika sulit membedakan antara nilai sama dengan 5 atau nilai sama dengan 5. Nah, kalau nilai sama dengan 5 ini, bedanya dengan yang ini, ialah kalau yang ini tuh kita mendeklarasikan nilai ini sama dengan 5. Oke, paham sampai sini? Kalau yang ini tuh kita mengecek atau menanyakan nilainya sama dengan 5 enggak? Soalnya ini programnya nanyain gitu, nanya. Kan namanya juga if, jika nilai sama dengan 5. Jadi nanya kan, kalau ini itu gak bakal masuk. Kalau misalnya kita masukin nilai sama dengan 5 ke sini, itu bakal salah programnya. Kalau kita masukin yang ini, baru benar, jalan. Itu. Soalnya kemarin tuh yang pas quiz juga banyak yang pakai yang gini sama dengan tuh. Terus kalau misalnya apa modulo, misalnya bilangan genap. Kalau misalnya bilangan genap kan ngecek bilangan genap kan gini kan ya. Nilai persen 2 sama dengan 0. Nah, kalau ngecek bilangan genap itu yang seperti ini. Bukan sama dengannya harus 2 gitu. Terus jangan lupa pakai modulo atau yang lambangnya persen, bukan yang pembagian atau garis miring. Salah, harusnya kayak gini. Kalau misalnya bilangannya ganjil, ya udah ininya yang depan ini ganti aja jadi tanda seru. Gitu. Jadi jangan pakai kecoh. Oke. Ya lanjut. Lanjut nih if kan. If dia nanya di sini. Nih, ini kan ada jawabannya nih. Kita apa sih pakai konsep mungkin kita udah tahu jawabannya tapi ada alasan lah kenapa harus jawab ini gitu. Terus di setiap opsinya kita cek gitu kenapa nggak jawab yang ini. Yang pertama, kenapa ini salah? Karena yang tadi gue bilang ini tuh mendeklarasikan atau mengidentifikasikan kalau nilainya itu sama dengan 5. Oke. Nah, yang ini ya salah. Yang ininya udah benar. Tapi ininya salah, ya bakal salah juga. Oke. Yang ini nih nilai sama dengan 250 sampai dan ini benar. Tapi sampai sini salah.
Nah, kalau yang ini ya memenuhi syarat kan. Ini tuh apa sih sama gitu. Yang gua kasih tahu tadi. Nilai sama dengan 250 dan umur kurang dari 30. Kalau diubah kalimat itu kayak gini. Jika nilai sama dengan 250 dan umur kurang dari 30, maka dapatlah ini. Terus jika tidak, keluar yang ini. Oke, paham? Nah, ada yang bertanya nggak sebelum kita lanjut? Nggak ada yang tanya nggak? Cukup. Lanjut ya. Oke, ini lanjut ya. Nah, ini nih. In main, A sama dengan 5. Terus di sini dia ngasih out aja. Ngasih out setiap A. Nah, bedanya itu di sini. Di sini dan di sini. Bedanya apa, Bang? Nah, bedanya kalau A++ itu A sama dengan A plus 1. Kalau yang ini plus B itu artinya B sama dengan 1 ditambah B. Nah, mungkin kurang paham ya. Kalian tuh harus apa sih? Dicoba langsung di program. Itu udah buat dulu tadi. Nah, ini nih. Ya. Ini misalnya A-nya sama dengan 5. A-nya sama dengan 5. A-nya sama dengan 5, terus B-nya sama 7. Nah, bedanya di situ kan. Oke, guaran ya. Nah, hasilnya ini 8 sih. Nah, hasilnya ini. Hasilnya ini. A yang pertama itu COT-nya 5, terus 6. Kenapa ini 6? Karena di sini itu dijumlahkan. Karena 5, terus kan tadi di sini jelas ini. Mana ya tadi ya? Nih. Maaf Kak, itu Kenapa? tadi nggak kebuka itunya pas Kakak jelas. Ya, terus. Oke, sorry. Gue ulang ya. Ini bedanya ini, kalau yang ini tuh dijumlahkan, dia ini nilainya tetap dikeluarin 5, tapi dia belum diupdate. Diupdate-nya ketika ada pemanggilan lagi. Oke. Kalau yang ini, dia diupdate dulu, baru di sininya bakal sama juga. Setelah apa kayak update dia bedanya ini ya apa? Kalau ini tuh diupdate-nya setelah pemanggilan yang berikutnya. Kalau yang ini tuh langsung diupdate itu. Jadi kalau misalnya ini 5, karena B sama dengan 1 jelek. Karena B sama dengan ini kan 1 plus 5 langsung diupdate dia sama dengan 6. Terus yang di sini juga bakal diupdate nanti. Nah, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, nggak bisa pindah ya. Ini gitu deh, pahamin aja gitu. Lupa Kak. Oke, ini jawabannya yang ini ya. Bedanya ini. Kalau yang ini tuh ya itu tadi. Pokoknya update nilai gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pertukaran baris manakah yang mengubah hasil eksekusi dari 10 dan 12. Ya, kenapa? Ya iyalah. Kenapa berubah? 10 dan 12. 10. Nah. Gini ya. Kalau di C++, kalau di program, yang bakal mengubah baris, yang bakal merubah program itu adalah ketika kita memasukkan sebuah rumus atau kita nggak assign kalau dalam logaritma ya, nggak assign nilai gitu. Jadi kan kalau di sini kan baris 10 dan 12. Baris 10 dan 12 ini apa ya? Kayak rumus. Jadi kalau kita merubah rumusnya sendiri,
programnya bakal berubah juga. Terus yang di sini yang ada rumus nih, ini bakal berubah dan ini juga bakal berubah ya baris 13 gitu. Nah, kenapa yang 5 dan 6 enggak? Yang 5 dan 6 ini enggak bakal berubah karena ini itu terkait dengan deklarasi. Terus 9 dan 10. Ini salah. 9 dan 10. 9. 9 itu terkait dengan pendefinisian variabel. Jadi kalau misalnya definisinya beda dengan ini tapi rumusnya ini, rumusnya nggak berubah ya tetap aja dapat hasilnya gitu. Lanjut 6 dan 8. 6 dan 8. 6 juga sama terkait deklarasi, yang benar berarti yang ini 10 dan 12. Nah, tipe data yang tepat atau mendekati sesuai untuk nomor handphone. Nah, string ya. Nomor handphone itu bisa string, bisa integer. Tergantung kondisi. Nah, lanjut. Banyak ya. Gila banget. Mungkin kita bahas beberapa soal aja ya. Nanti sisanya kalian eksplor sendiri deh. Nah, nih lanjut ya. Nah, apabila diberikan tugas 1 dengan 78 dan tugas dengan nilai 74, apa nilai luaran output yang akan diberikan program? Oke. Tugas satunya tadi 78. Terus tugas 2-nya 74. Berarti ini kita isikan di sini kan, di sini 78, di sini 74. Nah, kira-kira keluarannya apa? Ada yang tahu? Anda harus mengikuti remedial, Bang. Kenapa alasannya? Karena tugas tugas 2-nya tidak lebih dari 75. Ya, benar. Benar ya. Ya, lihat syarat yang di sini. Tugas 1, 78, 78 lebih dari 75 enggak? Ya, karena iya berarti memenuhi. Terus di sini cek lagi. 74 lebih dari 75 enggak? Enggak. Salah. Berarti masuknya ke sini. Dan ingat, ini tuh pakai dan. Dan. Kalau dan, nih ya, kalau dan ya, n. Atau true, 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 false, true, false, true, false, false. Nah, ini outputnya. Nah, kalau true, true, bakal true. Kalau false, true, false, false. False, true, false. False, false, false. Nah, kalau n itu harus kedua syarat ini harus true. Gak boleh ada yang false. Beda dengan or. Kalau or, true, true, jawabannya bakal true. True, false, jawabannya bakal true juga. False, true, jawabannya bakal true. Kalau false, false, bakal false. Kalau or, kalau misalnya di sini or, kalau or kan tandanya gini kan, gini, garis 2 gitu, ya, gitulah. Nah, gini kan kalau or kan. Kalau or itu minimal salah satu benar, maka jawabannya bakal benar. Gitu. Nah, kalian pelajaran lagi ya tentang operator itu. Oke, lanjut. Manakah penulisan variabel yang salah? Nah, penulisan variabel yang salah itu yang ini. Kenapa? Karena nggak boleh ada simbol. Ini kan simbol perkalian kan. Jadi nggak boleh. Ini benar. Kalau underscore boleh, ini juga boleh. Nah, tombol shutdown, ya mematikan lah. Lanjut. Anda dituntut untuk dapat berpikir komputasi. Berarti Anda harus dapat melakukan salah. Inilah menyusun solusi. Kemampuan melihat adanya kesamaan yang akan memungkinkan kita melakukan prediksi. Nah, ini pattern.
Kan kalau dekomposisi itu kan kayak yang tadi gue jelasin, memecah-mecah. Analisa data bukan, ini bukan, ini bukan. Oke. Nah, ini lanjut ya. Bagian yang digunakan untuk mendefinisikan variabel dan untuk memberikan nilai pada variabel dalam flowchart adalah elemen bernomor berturut-turut bagian yang digunakan untuk mendefinisikan. Mendefinisikan itu berarti kayak mendeklarasikan gitu. Dan untuk memberikan nilai pada variabel pada flowchart. Nah, kira-kira yang mana nih? Ada yang tahu? Halo, halo. 3 dan 1 bukan bang? Ini benar, ya ini benar. 3 dan 4. Enggak ya, 1 enggak. Soalnya input output ini apa ya? Itu kan bukan apa ya? Maksudnya gini. Oh ya, input ini benar. Tapi di sini pasangannya enggak ada yang sama. Jadi ya 3 dan 1 benar. Ini benar, ini juga benar. Kenapa ini benar? Karena ya tadi yang gue bilang, dia itu mendefinisikan suatu variabel. Jadi integer x itu kan mendeklarasikan, ya sama aja kan mendefinisikan x sama dengan 1, yaitu mendefinisikan juga. Kalau output ini nggak terkait ya, output ini kan sepertinya itu kan kayak cuma hasil keluaran, bukan mendefinisikan. Terus assign itu kan terkait dengan rumus, misalnya x alas kali tinggi. Nah itu kan terkait, jadi benar 3 dan 4. Yang 2 ini salah karena ya output ini terkait keluaran doang, nggak ngedefinisikan apa-apa. Misalnya cout 1, ya udah dia bakal ngeluarin 1, nggak ngedefinisikan apa-apa. Terus tiba ini merupakan penulisan komentar yang tepat. Ya ini benar. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ini benar kalau misalnya begini. Bintang, ini komentarnya, misalnya komentar, komen, terus ditutupnya gini. Oke. Ini bakal benar kalau misalnya bintangnya ini di dalam sini. Oke. Ini udah. Nah, lanjut. Keluaran dari program tersebut jika diberikan input 17. Nah, ada yang bisa jawab? Outputnya apa? Belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Kenapa tuh? Karena usianya 17, nggak lebih dari 17. Oke, benar, sip. Oke. Tunggu ya, temenku nelfon. Oke, lanjut nih, benar ya, belum dewasa ya. Nah, sebentar ya. Maaf bang, masih di mute suaranya. Oh ya, ini ya. Maaf. Ini kan yang bertujuan untuk mengizinkan user untuk memasukkan data. Nah, kalau di C++ ya jawabannya Chin ya. Nah, kalau nih gue mau nanya, kalau sin dan cout, kalau cout itu kan output kan, mengoutputkan. Kalau sin itu menginputkan. Nah, tanda yang di sini apa? Yang di tengah-tengah. Misalnya pengen mengeluarkan X, sin, garis, ini di sini apa ini isinya? Yang di sini apa? Lebih Yang dari tahu? 2 kali. Nah, lebih dari. Kalau cout, Kurang dari bang. nah ya.
ya. Soalnya kemarin masih banyak yang salah nih. Belajar lagi ya. Oke. Percabangan dalam menggunakan operator boolean dalam pengerjaannya. Nah, simbol operator yang benar. Nah, ini benar, ini salah, ini salah, ini salah, ini benar, ini salah. Kenapa ini benar? Karena tanda seru itu artinya not. Not. Tidak. Atau kalau misalnya kalian UTBK gitu implikasi ya. Apa sih yang ini? Negasi, negasi. Negasi X gitu misalnya. Misalnya aku suka ayam. Aku suka ayam. X sama dengan aku suka ayam. Berarti kalau negasinya aku tidak suka ayam. Gitu. Lanjut. Ini kalian bisa eksplor sendiri sih. Sistem operasi yang bersifat gratis, bebas dimodifikasi konser. Nah, ini sih kalian bisa eksplor sendiri. Kita yang penting pahami program aja. Oke. Nah, ini soal IF gitu. Soal IF kayaknya beda deh. Nah. Oh ya, ada yang tahu nggak cons ini apa? Gue tunjuk deh. Siapa ya? Hanif, Hanif. Iya bang, Cons ini tahu nggak artinya apa? konstanta bukan bang? Ya, kenapa tuh? Kalau konstanta. Buat apa ya? Deklarasiin gitu bang, buat netepin angkanya berapa? Nah, iya, benar. Ya, cons ini buat tetapin angka ya. Jadi, angkanya ini tetap gitu, bersifat tetap. Jadi, kalau misalnya udah ada cons, nilainya nggak bisa diubah gitu. Misalnya kita di sini pengen ubah nilai ini dengan sin A, sin A. Nah, itu bakal error, soalnya ini udah cons, nggak boleh diubah. Gitu. Jadi kalau misalnya ya 7, sini ya 7/8, terus dikurang lagi, bakal error. Karena dia ini cons, nggak bisa melakukan operasi. Dia benar, mereka akan benar bila ada sebuah variabel yang menampung mereka. Misalnya kita integer temp. Nah, temp sama dengan A ditambah B. Nah, mereka bakal benar, soalnya dia bisa melakukan operasi, tapi mereka tidak bisa menampung nilai, nggak bisa diubah nilainya. Itu. Jadi nilai yang ini dan ini bakal dimasukkan ke sini. Ibaratnya gini, ini gelas kosong, temp ini gelas kosong. A itu gelas isinya air sebanyak 7 liter. B itu air sebanyak 8 liter. Mereka dijumlahin, digabungin terus dimasukkan ke sini. Gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, unsur variabel dalam C++ bersifat case sensitif. Nah, huruf besar dan huruf kecilnya diperhitungkan. Oke, ini salah. Ya, lu kalau misalnya nih in ayam. Terus di sini terus di akhir program lu pengen ke cout ayam. A-nya besar. Di sini di deklarasinya A-nya kecil. Udah bakal error karena dia sensitif. Oke. Nah, ini yang bukan operator boolean. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini salah. Karena dia itu cuma ngecek doang. Dia hampir sama kayak sama dengan mengidentifikasi doang. Mengidentifikasi nilai. Cuman dia ini cuma kepake buat di if doang. Ngecek gitu. Nggak kepake di boolean. Lanjut. Yang modulo. Ya, ini bener ya modulo ya, persen. Bukan bagi. Sisa bagi. Nah, sistem komputer terdiri dari ya, software, hardware, dan pengguna. Paradigma pemrograman eksekusi secara berurutan, prosedural. Nah, prosedural itu berarti ya lu dari atas sampai bawah dicek gitu. Ini prosedural artinya. Berorientasi objek itu berkaitan nanti pemakai kelas gitu. Nanti ada kelas tersendiri, misalnya kelas mobil, kelas motor, dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada. Jauh banget itu. Iya, kejauhan.
Nih, Oh gue iya, lagi mau baca nanya sih. nih. Oh, sorry, Tin. Kira-kira tadi paradigma prosedural itu apa tadi? Ada yang tahu nggak? Paradigma prosedural. Ada yang tahu nggak paradigma program prosedural? Waduh, Ya, baru tadi loh. Baru hangat tadi. Jawabannya C++ ya. Oh, masa lupa. Ya, udah, lanjutin. lanjut ya. Nah, yang bukan teknik-teknik pada pengaplikasian computational thinking. Nah, ini ya, computational thinking itu ada ini, 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 ini. Ini nggak ada. Kalian bisa baca sendiri di modul 1. Oke, terus nih. Nah, ini mah gampang lah. Bisa ya sendiri ya. Jadi, min 1 ditambah C, tambah C-nya sama berapa sih? Aduh. Nah nih, min 1 ditambah 1. Salah ya? Salah nggak sih? Salah. Ya, di sini masukin nilai ya. Ya, B, 0, tambah 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Terus, B, C, 1, tambah 1, 2, terus C di sini, min 1, tambah 1, min 1. Hasilnya min 6 ya? Coba kita cek langsung. C-nya harusnya 1, Bang. Kenapa tuh? C-nya itu harusnya 1 tambah 2, Bang. Oh iya, 1 tambah 2 ya? Karena A-nya udah berubah, Bang. Oh iya, iya, iya. A-nya kan berapa? Akan itu A, B, C itu ditanya. Masukin aja B dan C-nya. Kayak misalkan B 0, 0 tambah 1, 1. Berarti A-nya 1. B-nya C tambah A. Ini aja sama 1, C, C tambah A 0 ya? C tambah, 2, Bang. oh ya 2, C, B-nya 2. Terus C-nya berapa? 3, Bang. Nah, 3. Nah, berarti udah sini 1 dikali 2 di 3, 6. Oke, sip. Keren. Udah pada paham ya? Nah, ini soal teka-teki. Ingat ya, tanda ini berarti sin, ini sin. Kalau gini berarti si out. Oke. Nah, ini yang ditanya apa sih? Ini sum. Oh iya, oke. Ya, ini kita ngecin nilai X. Oke, terus ini sin nilai Y. Terus ini kan sum kan. Sum ini kan penampung X dan Y. Udah ditampung di sini. Terus dikasih out. Sum is E-nya apa? E-nya udah logika aja, nebak aja sum. Oke, kita dapat dari sini. Lanjut. Elemen yang digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Nah, kalau di logaritma ya, kan ada assign kan. Assign ini ya fungsinya mendefinisikan suatu variabel menjadi sebuah rumus. A tambah B gitu. Ya ini, memberikan nilai pada variabel assign. Kita nge-assign, misalnya X sama dengan 5, itu terkaitan dengan assign. Mendefinisikan atau mereka, enggak sih, lebih tepatnya, mendefinisikan suatu variabel. Lanjut, pola pikir seorang yang telah terbiasa dengan konsep computational thinking. Tentang hukum enggak. Ini enggak juga sih. Ya bisa aja sih. Tapi enggak tepat. Ini enggak. Ya ini bisa lah. Ya kalian bisa tuak sendiri lah, gampang ini. Oke, lanjut. Duh, ini udah ada jawabannya lagi di atas. Nah, perhatikan gambar begini.
Nah, program ini terjadi error di baris keberapa? Di jawabannya baris ke-25. Kenapa tuh? Baris 25 ada apa emang? Ada yang tahu? Ya else aja bang. Apa? If-nya ilangin. Ini siapa yang jawab? Oh, Nif ya. Oke, ya if-nya hilangin ya. Jadi langsung ke else aja. Sip, sip. Soalnya kalau else bedanya nih ya, if itu if dan else if itu harus ada syarat di dalamnya. Oke? Jadi if terus syaratnya apa? Else if syaratnya apa? Nggak boleh kayak gini. Kalau yang ini kan dia nggak ada syaratnya kan. Langsung else if index sama dengan a. Kalau else baru boleh. Kalau else nggak usah pakai syarat. Soalnya dia ya opsi terakhir gitu. Opsi terakhir karena nggak ada yang memenuhi di antara if dan else if ini. Berarti yang memenuhi yang ini aja. Itu yang else-nya. Oke. Sip. Ini benar ya. Nah, berikut ini penulisan yang tidak tepat menyebabkan error dalam bahasa C++ adalah string nilai. Kok ini string nilai sedang 10 ya? Ini salah juga nggak sih? Kevin, Oi, ini salah nggak sih? String nilai sedang 10 coba ya. String nilai sedang 10 ini benar ya? Coba, gue coba ya. iya salah lah. Hmm, Kan harusnya string salah ya? kata. Salah ya? Salah. Salah, Oh, salah. agak sus ini. Oh, yang bikin soal Iot nilai. nilai. Nah, dalam. Nah ya, Nah, ini ini bisa didebatkan ya, bisa didebatkan. Tidak, oh ya tidak menyebabkan error. Iya ya, tidak menyebabkan error. Oke, oke. Oke, ini benar ya. Ini nama pertama. Ini nama pertama kalau misalnya didefinisikan di programnya ini benar, tapi ini agak sus sih. Gue juga bingung nih soalnya yang benar mana. Ini nilai, ini salah. Soalnya harusnya sambungannya satu aja. Ini juga salah. Ini juga salah nggak sih? Harusnya titik kan ya? 10.5 ya, bukan koma. Nah, ini koma loh. Nah, ini maklumin aja lah. Maklumin iya. aja mungkin. Ya, kalau misalnya di soalnya kayak gini ya, ini bingung, bikin nggak bingung sih. Gue juga jujur nih bakal bingung. Tapi worst case sih gue bakal milih ini. Walau ini kan tipe variabel ya. Jangan deh. Pokoknya kalau ada soal kayak gini, lu debatin aja dah sama dosen. Ini harusnya titik pak, bukan koma. Ini kalau ini benar kalau nilai sama dengan 10.5. Oke, bukan koma ya. Kalau koma itu beda lagi fungsinya. Oke, lanjut. Capek juga ya. Tugas gue masih banyak. Apa yang terjadi jika kode pada line 14 dihapus? Nah, ada yang tahu nggak kalau misalnya ini breaknya ini dihapus? Ya, coba jangan Hanif deh, jangan Hanif. Oh, yang tadi Hanif ya? Ya, Hanif dulu. Ya, coba langsung tembak aja ya. Hmm. Cetir, Dita Dea. Dita Dia Dea jawab. Audia ya. Sesuai nickname ya, sesuai nickname Zoom-nya ya. Saya manggilnya sesuai nickname Zoom-nya. Dita Dea Audia. Boleh nih jawab pertanyaan Bang Martin. Halo, halo. Masuk nggak sih suara gue? Masuk bang. Oke Bang. Dita Dea Audia. Oh. Ini lagi sorry. Dita Dea Audia. Nah, tidur ya? Udah tidur Bang. Ya.
Udah lah bang juga Oke, nanti. oke, yang lain coba deh. Rara lagi deh, Rara, Rara. Yang lain, yang lain. Ada, Maulida, Maulida, Maulida. Maulida Maulida deh, Zara. Maulida, Maulida. Halo Maulida. Maulida, Maulida. Iya, ini Iya Kalau bang. ini kalau misalnya ini breaknya dihapus nih, line 14 dihapus, apa yang terjadi? Bentar ya bang. Hmm. nggak tahu, Bang. Hmm. Ini bener nggak sih, kayaknya pernah nggak sih? Saya kasih tahu juga kayaknya ini terkait suitcase. Oh ya tadi belum dikasih tahu ya suitcase ya. Oh ya ya. Mungkin nanti jelasnya sama Martin deh. Kalau belum tahu bilang aja biar nanti kita bahas bareng-bareng. Santai kok. Apa gimana tadi bang? Nih kalau misalnya nih line 14 kan ini break kan ya. Nah kalau misalnya dihapus nanti bakal terjadi apa? Uh, Sekali minum dulu bentar. Eh, Galon habis. Ayo coba tadi siapa tadi? Ya dipanggil Maulida ya. Gimana tuh? Gak apa-apa kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Nggak apa, Gimana? kita belajar bareng-bareng kok. Eh, oh, saya sama Bang Martin juga ini kurang tahu. Iya, Itu pengulangan bukan bang? bukan. Kita nggak sampai pengulangan ya. Sebenarnya UTS kalian sampai if doang percabangan. Sampai cabang doang kok. Kalau perulangan itu nanti udah UAS sih. Sampai array. Sampai matrix kayaknya. Nggak tahu nih. Nggak apa-apa ngomong aja Bang. Saya nggak tahu. Lebih baik Kurang tahu. Ya, Ah, nggak apa-apa. ya Oke kita lanjut. kita kita langsung hands-on aja ya. Hmm. Scroll down. Oh, ya. Bukan Python, macam lupa. Itu misalnya ah, ayam, ayam, wait, ya sih, gimana ya? Yes, ini, info, buaya. Ini siapa nih yang golongan darahnya B? Oh, satu ya.
Waduh. Benar. Golatnya. Salah kepo. Ah, Superman. Oke. Oh iya, harus sesuai ya. Ah, ayam. Dari buaya. Oke, ini ya. Cari itu opsi pemilihan gitu. Ibaratnya kalian di restoran kan ada menu kan, menu coffee, misalnya menu kopi deh. Terus di kopi itu ada opsi satu espresso, dua americano, tiga macchiato gitu. Nah itu tuh sweet case itu sama seperti itu. Misalnya kalian pilih satu, maka pokoknya apapun yang ada di list ini itu berarti yang kalian pilih gitu. Jadi kalau selain yang ada di list itu berarti di luarnya gitu. Ibarat sama kayak if else sih. If pertama, jika if sama A, if Goldar sama dengan A, maka siotnya ayam. Terus kalau else if Goldar sama dengan B, maka jawabannya buaya. Nah, else jika tidak memenuhi kedua syarat yang di atas, maka jawabannya aku Superman. Nah, bedanya suitcase ini dipisahkan oleh break. Break ini biar nanti dia itu tidak bentrok. Jadi kalau misalnya ini dijalankan, maka programnya langsung turun ke bawah, terus berhenti. Nah, kalau misalnya yang ini dihapus nih, break yang di ini hapus, terus misalnya input kita jawabnya ayam. Ayam. Fermented. A. Nah, dia akan lanjut ke bawah. Tuh. Kalau jawaban di sini, semua info akan ditambahkan di layar. Ini kalau ini info break. Nah, dia maksudnya false ini. Maksudnya default. Nah, ini yang maksudnya default di sini. Break ya. Ya, lanjut deh. Ini tanda tanya sih. Apa itu? Nah, terus selanjutnya. Bentuk percabangan yang memiliki kondisi lebih dari 2 menggunakan jangkauan tertentu. Menggunakan bentuk percabangan, ini benar, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Oke. Kalau misalnya lebih dari percabang, kalau ini kalau misalnya ada lagi cara lain yaitu if, else, if. Nah, ini baru benar. Oke. Ini salah. Itu printer maksudnya perangkat keras. Beda ya. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, yang tergolong dalam ini gak usah dipelajarin. Kalian pelajari sendiri. Yang ini nih penasaran sih. Break ya. Misalnya oh ya masuknya ke buaya ya. Jadi dia masuknya ke selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada break, dia bakal masuk ke opsi selanjutnya. Ini nggak dijalanin. Oke. Semua info pada default tidak ditampilkan layar. Ini berarti tidak dapat cashback. Jawabannya ini harus ini. Oke. Ini nggak kejawab sama dia. Ada mau jawab nggak? Ini udah malam nih. Udah malam sih. Ada yang mau jawab? Nih misalnya oh ini dia nggak jawab karena P-nya ini nggak didefinisi nih, nggak tahu nih. Dia menginputkan berapa. Oke. Oke, kita bikin pemisalan aja deh. Misalnya P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan 7.
Nah, kira-kira kalau kita pakai ngikutin yang di program ini, hasilnya bakal apa? Yuk, ada yang tahu? Yo, simple kok ini kok. Nggak apa-apa. Kalau ini nggak tahu, mungkin ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, Apa udah mungkin pernah saya ngantuk ya? dulu. 215 Bang. Ya, coba ya kita cek ya. Ya, dari sini. Yang pertama, dicek dulu P sama dengan P tambah Q. Berarti 5 ditambah 7 dengan 11. Berarti P-nya sama dengan 12. Oke. Terus yang di Q. 60 Bang. Q sama dengan berapa? Berapa? 60 Bang. Oke, coba kita cek dulu ya. 72 bang. Oke, ini Q-nya misalnya, dari Q berapa? Q-nya 7 ya. 7 dikali 12. 7 kali 12 berapa tuh? 14. 14. 84 ya. 84. Nah, I sama dengan 84. Nah, terus di C out. Berarti 84 dikurang 12 dengan 72. Benar ya? Oke, 72. Sip. Jelek banget sih. Ya, lanjut. Ini lewat aja. Lewat. Ini kalian bisa baca di bodo 1 ya. Kemudian ini mengembangkan strategi perancangan algoritma. Bukan strategi. Ini kalian lihat aja. Nah, langkah-langkah yang tepat untuk memilih tipe data algoritma adalah klik tanda. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Kan kalau misalnya gue buka algoritma, coba coba ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa entire room tuh. Anjir. Nah, ini kalian bisa cek aja langsung di algoritmnya. Lanjut, pada elemen percabangan menghasilkan dua komponen kondisi yaitu ya true dan false. Ini salah, ini salah, salah. Nah, jika sebuah string variabel di assign segini, tipe data apakah, nah tipe data nim ini apa? Kalau kayak gini, ada yang tahu? Ini berarti apa? Tipe datanya integer. Ini integer bener gak? Ada yang tahu? Bener bang. Kenapa benar? Kenapa benar? Karena bilangan bulat, Bang. Ya, ini bisa didebatin sih. Soalnya ambigu. Ingat, kalau kita di C++ out ketik 2, pasti jawabannya apa? String kan? Ya, string kan? Kalau misalnya petik 2 ini pasti bisa string. Ini string ini. Nah, ini soalnya ambigu, bisa string, bisa integer. Nah, kalau misalnya di soalnya itu gimana ya? Ini gue juga gue bingung sih. Ini bisa string, soalnya bisa string, bisa integer. Oke, jika sebuah variabel ini di assign itu data, ini di assign ya. Ini bisa string, bisa integer. Tapi biar amannya itu pakai string aja, pakai integer aja. Soalnya ini agak ambigu sih, bisa string juga bisa, integer juga bisa. Soalnya ada petik duanya. Jawabannya aja integer ya, biar aman aja. Kalau salah, tanyain ke dosen. Pak, ini salah. Nah,
Berdasarkan kabar tersebut, kapankah seorang siswa mendapatkan nilai E? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika kapan? Nilainya 39. Benar. Terus, Ke bawah, leb- 39 ke bawah. lebih tepatnya kurang dari 40 ya. Ketika nilainya kurang dari 40. X kurang dari 40. Nah, elemen yang digunakan untuk menyatakan variabel baru, deklarasi. Deklarasi. Kenapa nggak sign? Sign itu cuma mendefinisikan X-nya itu sambungan berapa. Terus X ini nanti mau diisi rumus apa? Tidak, kalau deklarasi ya mendeklarasi. Misalnya in X. Ya, menyatakan X ini adalah bilangan bulat. Oke, ini selesai aja. Nah, notasi yang digunakan untuk pemilihan dan penyaksian. Yang mana nih? Nomor berapa nih? Nomor berapa nih? Penyaksian, pemilihan dan penyaksian. 5. Yes, 5. 5 ya. Ini beda kalau salah. Ini salah. Semuanya ini salah. Nah, apa sih ini kok udah masuk Linux sih? Baca sendiri aja nanti kalian, soalnya bakal gue kasih. Nanti kalian baca sendiri aja ya. Kalian explore sendiri. Ini bagian dewan. Oke, selesai. Oke, next. Bisa nggak di next? Bang mau nanya bang, Oke. Oi, kenapa tuh? yang tentang di bawahnya if itu tadi, yang soal sebelumnya tuh. Nah itu kan ada call bang. Nah call itu buat apa bang? Kalau itu buat fungsi nanti. Jadi nanti kan di C++ itu nanti kalian belum masuk sih materi fungsi. Jadi buat manggil fungsi gitu. Jadi kan kan kalau kita tuh biasanya in main ya. In main yang huruf terus huruf awal terus programnya diisi apa. Nah, terus nanti kalau di C++ nanti kalian apa ya? Bisa membuat fungsi gitu. Fungsinya itu di luar in main. Kalian belum masuk sini jadi belum bisa gue ajarin sekarang gitu. Kalau itu buat fungsi aja. Jadi fungsi in main ini termasuk fungsi, tapi fungsinya main programnya gitu. Kalau call itu fungsi yang ada di luar in main, di luar program utama. Gitu. Berarti kayak bikin in main baru di luar in main gitu bang. Mm-mm. Misalnya dia bisa bukan namanya harus beda sih. Misalnya in mobil terus pasti ada rodanya kan in roda gitu. Itu fungsi berarti ini fungsi mobil gitu. Banyak sih. Nanti kalian belajar void, belajar fungsi prosedural dan lain-lainnya gitu. Terus struct nanti kalian belajar sih setelah Oke, mungkin pengulangan jelasin selesai. dikit ya. Call ini fungsinya ya namanya juga artinya call ya. Jadi memanggil tipe data lain gitu. Nanti misalkan tadi kan ada integer main dalamnya kosong tuh. Nah, kita manggil lagi fungsi itu nanti di dalamnya lagi integer main misalkan integer apa? Misalkan integer nama. Jadi di dalam integer ada integer lagi gitu. Itu namanya call. Gitu. Itu nanti dapat nggak ya kira-kira? Kayaknya dapat sih. Dapat. Ya, dapat. Nanti setelah perulangan. Setelah perulangan itu nanti belajar namanya subprogram, baru masuk ke array. Itu urutannya. Gitu Ya, sih. sampai sini ada yang bertanya lagi nggak? Lanjut. Banyak ya. Oh iya, mungkin kalau yang untuk teori-teori mungkin kalian ini aja belajar sendiri aja karena kalau teori kan harusnya dari masing-masing kan itu punya cara tersendiri lah cara untuk ngapalinnya kan. Kalau dari kami kan lebih ke arah praktiknya gitu lah ya. Gitu. Gitu sih. Oh, malah rem sih. Break. Oh iya, Break. break itu gini. Kalau teman-teman
Mungkin kayaknya udah saya jelasin juga ya di kelas ya. Jadi break itu kalau di percabangan itu stopnya di ini ya, stopnya di percabangan. Tapi kalau stopnya di perulangan itu namanya I plus plus gitu ya. Nah, misalkan kalau breaknya kita hapus, nah itu nanti biasanya ngikut dua-duanya. Misalkan nih di case satu ini kita masukin nih D-nya ini 1. Nah, kalau misalkan breaknya kita hapus di case satu, nanti otomatis jawabannya itu case 1 dan case 2. Karena kita tujuannya break itu adalah menghentikan nah Oh kayak iya, gitu. gini, melipis ya. Ya, gitu. Jadi 2 gitu. Tadi mungkin kalau tadi ada kurang dari Bang Martin itu saya nambahin kalau fungsi dari break itu semisal pilihan 1 dan 2 itu nggak di break, misalkan di pilihan satunya itu, nanti jawabannya itu adalah pilihan 1 dan 2. Contohnya nih di soal atau di screen-nya dari Bang Martin nih. Di sini kan ada apa namanya? Case A dan case B. Misalkan di case A-nya ini kita nggak ngasih break. Berarti otomatis jawabannya itu adalah semua info yang di case A itu akan keluar bersama dengan case B harusnya. Gitu. Berarti jawabannya itu adalah ya semua info akan ditampilkan. Itu. Pertanyaan apa Bang Martin? Mungkin bisa scroll Bang ke atas Bang. Tolong Bang. Ya, gitu ya. Pada line 14 harusnya kalau pada line 14 itu yang masuk atau yang keluar maksudnya yang outputannya itu case A dan case B. Karena di antara case A dan case B itu apa namanya? Ada penghentinya lah supaya tidak masuk kedua-duanya. Gitu sih mungkin seperti halnya tadi dicoba tadi yang Bang Martin terkait Monday, Tuesday, kayak hari-hari gitulah. Mungkin itu. Sekian Bang Martin. Lanjut Bang. Ya, ada yang bertanya lagi Kak? Nanya Bang, tentang yang break yang dihapus tadi Bang. Yang ini ya. Kenapa Itu tuh? kalau breaknya yang dihapus bukannya jawabannya yang A ya Bang? Info pada case A tidak dapat ditampilkan di layar soal. Aduh. Soalnya kalau misal kita jawab yang A, itu jawabannya pasti auto ke B. Sedangkan kalau yang semua info akan ditampilkan di layar, eh, kayaknya agak ini juga ya, agak Iya, rancu juga jawabannya ya. iya, coba ya. Coba ya, ini gue udah bikin programnya. Ini kan Ya, case misalnya in day. harusnya Ini sih. kan day-nya 1 ya. Ini break. Kan ini harusnya ada break di sini. Nih, harusnya ada break di sini ya. Ya kan? Ini harusnya ini ada break ya. Nih, coba nih day-nya. Kalau breaknya gue hapus. Monday, jawabannya benar. Nah, kalau misalnya gue hapus. Monday, Tuesday. Kenapa Monday, Tuesday? Soalnya breaknya terakhir itu di sini. Gitu. Jadi dia gak nge-break, breaknya di sini. Nih, misalnya nih, semuanya nih gue hapus di breaknya nih. Terakhir di 7 dia breaknya gue hapus. Terakhir di 7 breaknya. Terus D-nya seberapa 1. Berarti harusnya ulangin Monday. Kalau ada break. No, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sampai ketemu break. Baru dia berhenti. Misalnya breaknya di terakhir di 4. Nah, sampai Thursday doang. Soalnya breaknya di sini. Terakhir. Pokoknya kalau udah sampai break, program itu berhenti. Kalau nggak ada break, dia akan dilanjut terus sampai ketemu break. Gitu. Tadi itu kayaknya ada yang rancu deh. Ini gue juga nggak tahu. Oh gini ya. Oh, karena case-nya kurang. Case-nya kurang. Misalnya case A. Hmm, info info hijab. Break. Misalnya ini breaknya nih gue hapus dulu. Terus di A ini ada break. Yang B nggak ada break. Coba ya. What's going on? Tanda titik komanya lupa, Bang. Di mana? Oh ini ya. Oke.
Thank you. Kemudian B, kita pilih B. Cicak. Kok ini di skip ya? Heran gue. Ya Tuhan, ini apa? Ini ya, itu ya. Oke. Heran gue. Beda-beda aja. Coba kembali ke ininya, ke case-nya tadi, Tin. Nih. Enggak, yang di GDB. Ini. Online, GDB. Itu kan Ya. masuknya di cicak. Ya karena Iya, memang, iya, harusnya B-nya dijalanin sampai ketemu break gak sih? Ini gitu, iya, contoh aja. iya. Ya, Kalau ya kan? break itu harusnya berarti jawabannya itu case B dan case C. Iya. Nih ya, contoh ya, yang di sini nih. Ini program Ya, benarnya nih. itu. Nih yang case 2 nih kan gak ada, nih gua misalnya case-nya sama yang 2. Terus yang di 2 ini breaknya gua hapus. Yang satu tetap ada break. Nah, terus di witness deh. Nah, ini kadang error sih. Ini. Pokoknya kalau misalnya breaknya di sini kosong, dihapus, dia akan tetap apa mengeluarkan opsi 2 dan opsi yang ada breaknya. Gitu ya. Oke. Pokoknya sampai dia ketemu break, dia akan berhenti. Ini kayaknya salah nih. Ini yang benar ya, ini yang benar ya. Konsep yang benar ini sih. Yang diajarin dosen gue juga itu kok. Coba dihilangin si out infonya, Bang. Oh ya, coba ya. Break dulu. Break. Oh iya, mungkin mau info ini. Kalau pakai info ini sebenarnya lebih ribet gitu. Karena kita harus ngedeklarasiin lagi dengan tipe datanya. Mending disaranin sih ya ini, yang diperbaiki Bang Martin ini. Jadi ganti aja dengan Z-out. Jadi lebih mempermudah dan juga menghemat aja sih tipe datanya. Gitu, nggak terlalu banyak Ini juga, Bang, infonya. Oh ya, sorry. gitu. Di ya itu belum diganti isi out gitu. Itu ya. Jadi oh ya itu string infonya nggak perlu itu Tin. Dihapus aja. Coba B. Oh iya benar. Kalau siap ya pasti ngecetak duanya. Oke. Sip. Oh ya, udah berarti jawabannya yang ini ya tadi. eh Bukan yang ini ya. Tapi info B tidak akan ditampilkan di layar, melainkan yang masuk ke default ya. Oke? Benar yang ini berarti ya. Info A, Bang, yang nggak tampil harusnya. Nah, ini ya karena bukan dipilih yang ini soalnya. Kenapa? Ya kan ini gini. Kan yang dipilih kan yang B kan. Misalnya, coba deh. Yang ini kita pilih A. Nah, tetap ayamnya tetap nih, tetap pakai info ya, balik pakai info. Tapi ini breaknya dihapus. Tapi kan line 14, Bang, yang dihilangin breaknya. Wah, Line 14, Bang, yang dihilangin breaknya. iya, tapi kita nggak tahu inputan goldarnya ini apa, ya kan? Jadi ini analogi kita sendiri. Kalau misalnya kita input A, yang keluar apa? Kalau misalnya kita input B, yang keluar apa? Gitu. Coba ya kita sesuai nama programnya ya. Nih, misalnya samain. Nih, B ya, ini B-nya nih. B-nya kan tadi di contohnya yang di line 14. Line 14 berarti break yang A. Oh ya, break yang A. Oke. Oh ya, sorry. Gue nggak fokus. Oke, line 14 ya. Line 14 itu ya yang A. Berarti punya A. Ya, yang A breaknya kita hapus. Ya benar ya, berarti jawaban yang ini. Sorry. Gue fokus. Jawabannya yang ini ya. Thank you tadi. Siapa yang udah koreksi tadi? Al-Faisal, Bang. Oh, Faisal. Oke, ini Saya yang juga, jawabannya. Bang.
Oke, Abdul, thank you Abdul, thank you. Oke, yang lain, ada yang nanya lagi? Oh, udah banyak nih ya. Nanti gue bakal gue share kok sama cari-carikannya. Cukup ya? Cukup nggak? Cukup bang. Oke, cukup ya. Oke, gue stop ya. Ini gue save dulu deh. Send. Itu tadi kayaknya ada yang nanya tuh, Tin. Kenapa? Hmm. Siapa yang nanya? Nggak ada. Nggak setelah pembahasan. Oke. Udah yang nggak ditanya lagi ya? Gua ada tugas. Ya, kalau nggak ada, gue hitung nih sampai 5. Kalau nggak ada pertanyaan, gue selesain. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gue tutup. Oke, thank you ya teman-teman ya. Udah mau join meet-nya. Mungkin ada kesan-pesan nggak? Atau ada koreksi gitu buat kita selama ngasport ya. Selama setengah semester ya, udah sampai setengah semester. Ya, ada pertengahan. Ya. Mungkin izin masuk ya. Eh, mungkin pesan aja sih buat teman-teman ya. Apa namanya? Kalau memang ada yang ditanyain, tanyain aja gitu. Maksudnya kita nggak tahu teman-teman ini paham atau enggaknya gitu loh. Kalau memang teman-teman paham ya berarti syukur lah, berarti materi yang kami sampaikan ini benar-benar nyampe lah ke teman-teman semua gitu. Kalau nggak tahu ya kita di teman-teman yang lain tuh kayak siapa, misalkan kayak siapa tadi contohnya ya, ya kayak teman-teman yang lain lah yang tadi nanya, kayak misalkan si Hanif atau kayak si Abdul atau misalkan Sinta tadi atau yang nanya gitu ya. Nah, jadi tahu kita itu kalau kalian itu ya berarti masih kurang lah di situ. Ya kita coba aja lagi lah. Intinya perbanyak latihan aja sih. Perbanyak latihan. Banyak kok di Google itu atau di YouTube itu kayaknya harusnya ada banyak tuh. Yang udah dikirim Bang Martin itu juga playlistnya itu lengkap. Jadi mungkin bisa dipelajari dari situ aja sih, cukup. Gitu. Mungkin gitu Bang. Bang. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Sorry ya kalau misalnya dari gua penjelasannya kurang atau kalian kurang ngerti gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ngerti bisa PC gua. PC ya, bukan VC. PC. PC gua gitu. Bang, gua nggak ngerti. Nanti ya kalau misalnya gua nggak sibuk, gua bantu. Oke, mungkin lu tutupin, udah buka kan? Oh iya, oke, thank you. Oke.